Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Suci Indasari dengan NPM 2414151015. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya dengan judul Etnobotani Tumbuhan Pangan Masyarakat di sekitar kawasan Agroforestry Rempong Damar Pamuan, Provinsi Lampung. Pendahuluan, agroforestry merupakan sistem pengolahan lahan yang memadukan tanaman kehutanan dan pertanian untuk meningkatkan hasil, menjaga konservasi tanah dan air, serta mendukung ketahanan pangan lokal. Salah satu contoh penerapan yang berhasil terdapat di Desa Pamuan, Provinsi Lampung, melalui sistem Rempong Damar yang berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Masyarakat setempat memiliki pengetahuan etnobotani dalam memanfaatkan berbagai tumbuhan pangan dan non-pangan. Oleh karena itu, penelitian etnobotani di kawasan ini penting untuk mengidentifikasi potensi pangan lokal serta mendukung strategi ketahanan pangan dan pelestarian sumber daya alam. Selanjutnya, ada metode pelaksanaan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai Mei 2018. Penelitian dilaksanakan di Desa Pamuan, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Krui, Provinsi Lampung, yang masyarakatnya berinteraksi langsung dengan agroforestry Rempong Damar. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kompas, alat perekam, daftar kuesioner, alat tulis, kamera, tali sheet, peralatan pembuatan herbarium, alkohol, kantong plastik, kertas koran, kertas, serta label tali. Objek penelitian yang digunakan di lapangan berupa tumbuhan di area Rempong Damar dan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Rempong Damar. Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan sekunder mencangkup kondisi lokasi penelitian, karakteristik responden, serta pemanfaatan tumbuhan sebagai bahan pangan. Data sekunder diperoleh dari studi literatur untuk memperkuat data primer. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perhitungan persentase dari famili, habitus, dan bagian tumbuhan yang digunakan sebagai bahan pangan oleh masyarakat Desa Pamuan. Persen famili. Tumbuhan dikelompokkan berdasarkan famili. Persentasenya dihitung dengan rumus persentase famili tertentu, sigma spesies famili tertentu dibagi dengan sigma seluruh spesies dikali dengan 100%. Selanjutnya ada persen habitat. Persen habitat tumbuhan terdiri atas beberapa jenis, yaitu pohon yang berkayu dan tinggi dengan batang utama jelas, perdu yang bercabang dekat dari tanah, semak yang tumbuh berkelompok dan rendah, herba yang tidak berkayu dengan batang lunak, liana yang menjalar atau memanjat pada tumbuhan lain, serta epifit yang hidup menumpang tanpa merugikan inangnya. Selanjutnya dilakukan perhitungan persentase masing-masing habitus menggunakan rumus yang telah ditetapkan. Persen habitus tertentu adalah sigma habitus tertentu dibagi sigma seluruh spesies dikali 100%. Selanjutnya ada persen bagian yang digunakan. Bagian tumbuhan yang dikumpulkan sebagai data persen bagian tumbuhan yang dimanfaatkan meliputi daun, buah, batang, akar, umbi, rimpang, ataupun seluruh bagian tumbuhan. Setelah dilakukan pengelompokan bagian yang digunakan oleh masyarakat, kemudian dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut. Persen bagian yang digunakan sama dengan sigma bagian tertentu dibagi sigma seluruh bagian dikali 100%. Hasil dan pembahasan. Rempong Damar adalah hutan buatan masyarakat Desa Pamuan, Lampung, yang didominasi pohon damar dan berperan penting dalam pengolahan hutan berbasis masyarakat. Secara ekologis, Rempong Damar menyerupai suksesi hutan alam dan menjadi sumber utama pendapatan masyarakat. Kawasan ini memiliki keanekaragaman hayati tinggi yang dimanfaatkan untuk pangan, obat, bahan bangunan, dan pewarna. Didukung oleh pengetahuan lokal masyarakat, Rempong Damar juga mencerminkan kearifan lokal dalam sistem agroforestry berkelanjutan di Lampung. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan 50 jenis tumbuhan dari 28 famili yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan, dengan famili Myrtaceae paling dominan, seperti jambu bol, jambu air, dan serungku.
Ini adalah contoh tabel spesies famili yang ditemukan di Rempong Damar dengan presentasinya. Persentase habitus tumbuhan pangan didominasi oleh tingkat pohon sebanyak 32 spesies 65%, sedangkan paling sedikit adalah tingkat liana sebanyak 1 spesies 2%. Beberapa alasan dari banyaknya yang ditemukan habitus pohon untuk memanfaatannya sebagai tumbuhan pangan karena pohon merupakan habitus yang paling banyak menghasilkan buah-buahan yang dapat dikonsumsi manusia. Selengkapnya, presentasi habitus tumbuhan pangan tersaji pada gambar 1. Pangan merupakan kebutuhan primer manusia yang berfungsi penting untuk memenuhi asupan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Berbagai jenis tumbuhan dimanfaatkan sebagai sumber pangan, terutama bagian buah, batang, daun, tunas, dan umbi. Dari hasil penelitian, bagian tumbuhan yang paling banyak dimanfaatkan adalah buah sebanyak 38 jenis, 76%, diikuti daun 12%, batang 4%, serta akar, biji, dan umbi, dan seluruh bagian tumbuhan yang masing-masing 2%. Salah satu contoh tumbuhan pangan adalah umbi handawi, Dioscorea hispida, yang harus diolah dengan benar agar tidak beracun, yaitu melalui proses perendaman dan pengeringan sebelum digoreng menjadi tanaman seperti kerupuk. Berikut adalah gambar presentasi bagian tumbuhan yang digunakan sebagai pangan. Tumbuhan pangan dari Rempong Damar umumnya dimanfaatkan sebagai makanan pelengkap seperti sayuran dan buah-buahan. Selain mengoptimalkan lahan, hasil panen buah juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Jenis buah yang paling banyak ditemukan antara lain durian, cempedak, nangka, dan duku. Sementara itu, tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai sayuran meliputi sirang, jengkol, petai, dan melinjo. Dengan bagian yang digunakannya biasanya daun muda untuk dimasak atau dijadikan lalapan. Ada pula tumbuhan seperti tanggawi yang dimanfaatkan bagian batangnya sebagai sayuran. Pemanfaatan ini menunjukkan kearifan lokal masyarakat dalam mengelola sumber daya alam untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Kesimpulan, masyarakat Desa Pahmuan masih memanfaatkan tumbuhan pada Rempong Damar yang mereka miliki. Berdasarkan hasil penelitian ini, didapat sebanyak 50 jenis tumbuhan dari 28 famili yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Famili tertinggi yaitu Myrtaceae sebesar 21%. Pemanfaatan bagian tumbuhan yang paling banyak digunakan adalah bagian buah sebesar 76%. Pohon buah yang umum ada di Rempong Damar contohnya seperti durian, Durio zibotinus, cempedak Artocarpus integer, nangka Artocarpus heterophyllus, duku Lancium domesticum. Dan terakhir ada saran. Rempong Damar memiliki kekayaan jenis tumbuhan yang tinggi. Jenis-jenis tersebut harus tetap dijaga. Pemanfaatan pohon sebagai bahan pangan yang berada di agroforestry Rempong Damar ini harus diimbangi dengan pengolahan dan budidaya tumbuhan tersebut, sehingga manfaat yang didapatkan oleh masyarakat bisa berkesinambungan hingga anak cucu mereka di masa yang akan datang. Pembudidayaan dapat dilakukan di kebun dan lahan-lahan kosong yang tidak dimanfaatkan. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.